Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue dirasuki oleh Baizioli, yaitu si siluman rubah. Dan ia melawan Raja Liu Yi. Raja Liu Yi kesulitan melawannya. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Raja Liu Yi pun tercengang melihatnya. Roh dewa rubah langit ekor 9 ada di dalam tubuhmu. Adikku, kenapa keberuntunganmu selalu baik? Lalu ia juga mengatakan, token Raja Dewa rubah langit ekor 9, semua ini seharusnya menjadi milikku. Tetapi Lin Yue sudah dirasuki oleh rubah itu mengeluarkan tembakannya. Biar kulihat seberapa besar kemampuanmu. Diperlihatkan Raja Liu Yi dan juga Lin Yue yang sudah dirasuki itu mengadu kekuatan. Terjadi ledakan besar. Bahkan dirasakan juga oleh Li Yi dan juga Lin Ziyu dari tempat jauh. Bahkan Lu dan juga teman-temannya merasakan ada ledakan besar kekuatan ekstrim. Diperlihatkan juga ada Dewa Matahari dan Kegelapan. Mereka merasakan juga sesuatu terjadi di alam 10 arah. Yah, apa yang terjadi kata mereka? Gelombang yang sangat mengerikan. Lalu Wuya pun juga di sana. Wuya bertanya, alam 10 arah adalah tempat di mana Raja Dewa membuka segelnya. Pendeta Radian, apakah kamu tahu apa yang terjadi di sana? Gelombang ini mungkin adalah kekuatan dari alam Raja Roh. Dewa Matahari menjawab, semuanya jangan panik, perhatikan dengan baik. Semuanya berdalam kendali Raja Dewa. Dan ia malah berpikir, alam 10 arah dikendalikan oleh Tuan Dewa. Jika terjadi sesuatu, dia pasti akan segera muncul. Tapi dia tidak datang ke sini. Ini tidak normal. Lalu diperlihatkan juga ada beberapa orang itu adalah ayahnya dari Tian Er. Ia berkata, Tian Er, jangan terjadi sesuatu padamu ya. Orang yang di sampingnya juga berkata, ketua suku tenang saja. Kekuatan Tian Er kurang lebih sama dengan urutan wilayah langit. Ditambah lagi kekuatan ajaib tak terkalahkan yang melahap langit berbintang. Meskipun mereka bekerja sama melindungi diri sendiri juga bukan masalah. Namun kita tahu Tian Er telah dikalahkan. Dan ayahnya itu masih berpikir, iya kamu benar ya. Semoga Tian Er tidak kenapa-napa. Diperlihatkan juga Wuya di sana. Wuya, aku merasa pasti terjadi sesuatu di dalam 10 arah. Menurutmu apa kita bisa hidup dalam urutan? Wuya menjawab, berdasarkan teori ini sangat sulit, tapi aku merasa Lin Yue tidak bisa ditebak dengan teori yang ada. Bahkan orang-orang dari wilayah langit yang lainnya mendengar kekacauan itu. Mereka berdua adalah guru dari orang-orang yang tadi Lin Yue telah kalahkan. Mereka berambisi bahwa muridnya telah mengalahkan Lin Yue. Lalu kita diperlihatkan ke Wuya lagi. Kalian, jangan berdebat dengan mereka. Beberapa jam lagi semuanya akan jelas. Lalu kita diperlihatkan lagi Lin Yue yang melawan Raja Liu Yi. Lin Yue berkata, kamu tidak akan menang. Karena di sini adalah wilayah 10 besar tanah suci. Kamu juga hanya bisa mengeluarkan kekuatan hingga tahap ini. Jika tidak, larangan kuno itu akan membunuh kesadaran dewamu. Mau tidak mau Raja Liu Yi malah pergi. Dan tubuhnya telah menghilang. Ia berkata, rubah langit berekor 9 memang punya kemampuan. Semoga saat wujud asli Phoenix datang, kamu juga memiliki keyakinan yang sama mengenai adikku. Aku akan menunggumu di dunia langit. Lalu diperlihatkan Baizioli lepas dari tubuh Lin Yue. Diam. Jika tubuh asliku bisa terlepas dari kurungan, aku bisa memakanmu. Diperlihatkan Lin Yue pulih kembali. Dan diperlihatkan Lin Yue malah bucat-bucat. Baizioli berkata pada Lin Yue, sudahlah, jangan berkecil hati. Aku rasa kamu pasti bisa melampaui bocah itu. Ya, aku juga merasa begitu, jawab Lin Yue. Sepertinya tubuh ini masih sedikit kesulitan untuk menggunakan pikiran Baizioli. Lalu kita diperlihatkan Lu dan juga teman-temannya menangkap Yi Yi dan rombongan Lin Yue.
Pangeran, bagaimana bisa membereskan seorang wanita kecil yang berada di lautan pembatas alam sampai harus menghabiskan waktu begitu banyak? Lalu ditamparlah Yiyi. Aku akan bertarung padamu untuk terakhir kalinya. Jika kamu bersedia menjadi wanitaku, aku bisa mengampunimu. Yiyi yang tertampar langsung jatuh ke tanah dan merasakan sakit. Lu berkata pada mereka semua, "Sudahlah, jangan main-main lagi. Di sana sudah tidak ada lagi suara. Tidak tahu siapa yang menang." Diperlihatkan Yiyi ingin dibantai. Wanita, matilah bersama orang yang kamu tunggu. Yiyi berteriak, dia tidak akan mati. Tidak ada yang bisa membunuhnya, bahkan dewa sekalipun tidak bisa. Lalu Yiyi dijatuhi meteor yang sangat besarnya. Yiyi sudah pasrah. Kakak Lin Yue, aku boleh mati, tapi kamu harus tetap hidup. Dan diperlihatkan mereka semua terkejut melihat Yiyi yang ingin tewas. Ledakan besar terjadi. Yah, orang itu orang yang mengajak Yiyi, tapi Yiyi tolak. Dia sangat senang sekarang. Wanita yang tidak takut mati. Tetapi ada suara, yang tidak tahu mati itu kamu, yang membuat semua orang terkejut. Apa? Ketua? Itu Lin Yue. Suaranya. Diperlihatkan Lin Yue telah datang membantu Yiyi dan menggendongnya. Lin Yue memakai 50 kali lipat dari 5 elemen telapak tangan. Ia menghantam orang itu dan langsung mati, terlempar ke gunung dan langsung bucat-bucat. Melihat itu, Lu terkejut karena anggotanya mati. Dia membunuh dalam satu pukulan. Lin Yue berkata pada Lu, "Kalian bertiga harus mati ya." Lu dan yang lainnya terkejut dan ia ingin melarikan diri. Ini semua telah gawat. Tapi ada suara dari langit. Pertarungan sengit berakhir, yang membuat semuanya terkejut. Apa? Pertarungan sudah berakhir? Lu di sana menghela nafasnya. Akhirnya aku selamat. Lin Yue berpikir beberapa jam lebih awal menyelesaikan pertandingan ini. Sepertinya Raja Dewa bersayap 6 sudah tidak sabar ingin bertemu denganku di dunia langit. Diperlihatkan teman-teman Lin Yue di sana sudah diteleportasi kembali lagi. Teleportasi sudah dimulai. Diperlihatkan juga Wuya di sana sangat senang melihat mereka. Wah, Lin Yue, Lin Qi sudah kembali. Ya benar, syukurlah anggota kita tidak berkurang satu orang pun. Diperlihatkan juga Lin Jiu yang telah balik ke wilayah langitnya. Dan ketuanya berkata, kenapa kamu hanya sendiri, di mana Wu Chang? Tapi Lin Jiu menjawab dia sudah mati. Ketuanya pun kesal melihat Lin Jiu. Kamu ini ya. Tapi ia menyadari, kamu sudah menerobos. Bagus sekali. Sudah kubilang, kau lebih bisa diandalkan daripada Wu Chang. Lin Jiu, kelak kami akan bergantung padamu ya. Diperlihatkan juga ketua dari beberapa wilayah laut di sana. Mereka menantikan murid mereka datang kembali. Kenapa Samsteng tidak keluar? Apa yang terjadi sesuatu? Tidak mungkin. Ledong dan lainnya juga belum keluar. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Mereka bertanya pada Lin Yue. Lin Yue, Li, apa yang terjadi di dalam? Cepat jelaskan padaku. Kenapa semua anggota wilayah laut kelas atas bisa terlilit di dalam sana? Kenapa tidak keluar? Wuya berteriak, kalian sudah mati. Apa hubungannya dengan kami? Benar, kalian ingin menindas yang lemah ya? Beberapa ketua itu langsung marah. Ada juga ketua Nanggung, bapaknya dari Tian Er. Ada satu pun tidak ada yang keluar dari teknik ini, aneh sekali. Lalu yang lainnya berkata, pasti ada hubungannya dengan Tian Yu. Aku pergi cari pendeta, dia tidak boleh mati begitu saja, kata ketua Ziming. Lalu ada juga ketua Bemo, yang muridnya tidak keluar-keluar juga. Dirasa telah terjadi sesuatu hal di dalam sana. Lalu diperlihatkan juga ada Lu yang menghadap Dewa Cahaya Matahari. Namun Dewa menjawab, ayo berdiri di sampingku dulu. Dan terlihat beberapa ketua wilayah laut memarahi Dewa Adipati. Urutan dari keempat keluarga besar kita telah mati. Surga ini harus memberikan penjelasan kepada kita tentang hal ini. Dewa menjawab, pergilah, bertanya kepada Lin Yue saja tentang hal itu. Dan mereka bingung, apa? Kenapa kita harus bertanya dengan Lin Yue? Ya, Adipati Dewa Cahaya, apakah Anda menganggap kami bodoh? Lin Yue dari wilayah rendah bisa membunuh orang-orang dari keempat keluarga besar kita. Adipati Dewa Cahaya Matahari, meskipun mereka adalah orang yang Anda lindungi, tidak masalah bagi Anda untuk mengabaikan akal sehat, bukan? Dewa pun marah. Lin Yue, ceritakanlah apa yang terjadi dalam sana. Semua kesalahan Lin Yue ini, surga ini tidak mungkin mengambil tanggung jawabnya. Tanah yang berada di bawah kaki Lin Yue terguncang dan gempa. Wuya membela Lin Yue.
Hei Adipati Dewa, apakah ada kesalahpahaman? Lin Yue masih adalah seorang anak-anak. Jangan sembarangan, kata Adipati Dewa. Orang yang saya tanya adalah Lin Yue. Lin Yue menjawab, kalian membuat saya hampir salah paham. Orang-orang dari surga ini membunuh dengan sembarangan di dalam sana. Apakah Anda ingin saya menanggung kesalahan mereka? Lu di sana berteriak, Lin Yue, apa yang kau maksud? Padahal itu kan kamu sendiri yang membantai. Lin Yue langsung menangis menatap langit dan ia berdrama. Kalian bilang bahwa kalian meremehkan orang-orang dari wilayah rendah seperti kami, sehingga kami bisa bertahan hidup. Tetapi daratan primitif, wilayah tinggi, dan teman-teman dari 5 wilayah lainnya, mereka telah mati. Mana mungkin kita yang membunuhnya? Ketua dari beberapa wilayah juga percaya. Ya juga sih, hampir saja saya telah salah paham pada Anda. Berpikir-pikir juga tidak mungkin ya orang dari wilayah rendah melakukannya. Adipati Dewa Cahaya yang licik ini menggunakan trik yang kotor seperti itu. Surga ini, kalian terlalu berlebihan. Dan mereka marah-marah. Hei Adipati Dewa, berikan penjelasan pada kami. Benar, surga ini terlalu berlebihan. Jika kasus ini tidak dijelaskan, tidak ada orang yang akan pergi hari ini. Dewa Adipati marah. Aturan pertarungan urutan hidup atau mati adalah takdir, bukan? Apakah kalian ingin memberontak? Tapi para ketua wilayah tambah marah. Aku tidak peduli dengan aturan-aturanmu. Apakah semua di sini ingin memberontak? Ya, hari ini juga tidak membalas dendam untuk murid keluarga kami. Kalian tidak akan bisa meninggalkan daratan primitif. Terlalu mengganggu. Kita harus melawan para dewa yang ada di surga. Adipati Dewa berpikir, ya, terlihat bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Ia menunjuk Lu di sana sebagai muridnya. Hei, maka saya akan memberikan penjelasan kepada kalian. Cepat jelaskan pada mereka. Biarkan mereka bertiga ditangani oleh kalian. Lu pun bertanya, apa maksudmu? Adipati, apakah benar menuduh Lin Yue melakukannya? Ya, itu benar. Kami hampir mati di tangannya tadi. Kami dianiaya dan tak bersalah. Namun para ketua di sana sudah kesal. Omong kosong. Mereka bahkan berdebat ketika di ujung tanduk. Benar-benar sialan. Dan para ketua langsung membunuh Lu karena dipercaya bahwa Lin Yue memang tidak bersalah karena dari wilayah laut rendah. Para ketua membunuh Lu karena Lu disangka bersekongkol dengan Dewa Adipati. Dewa Adipati bertanya, apakah kalian sudah puas sekarang? Para ketua wilayah belum puas. Apa yang dimaksud dengan kepuasan? Kau tidak berpikir kemanusiaan? Betul, menciptakan situasi merugikan kedua belah pihak. Apakah itu menyenangkan? Orang-orang dari surga ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi Dewa Adipati menjawab, oke, semua diam ya. Penguasa dewa akan mengumumkan keputusan hukumnya. Dan dari langit ada suara bahwa Lin Yue yang berada di peringkat pertama dalam daftar urutan untuk bertemu denganku. Mereka semua langsung terkejut. Apa? Kok bisa Lin Yue menjadi urutan yang pertama? Dewa Adipati Cahaya menjawab pernyataan itu. Ya, baiklah. Lalu para ketua di sana sekarang menunjuk Lin Yue, seolah-olah Lin Yue membunuh murid-murid dan keluarga mereka. Hei Lin Yue, mengapa kamu menjadi urutan pertama dalam urutan ini? Orang yang kamu bunuh, apakah kamu baru saja berpura-pura? Dewa Adipati bertanya, kalian sekarang sudah mengerti mengapa masih menunggu. Lalu Bai Jiu dan juga Yi datang. Ketua, bagaimana ini? Yi berkata, jangan takut, aku akan bersamamu, baik hidup ataupun mati. Terlihat para ketua yang lainnya ingin menyerang Lin Yue. Lin Yue, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Jangan buang-buang waktu dengannya, langsung bunuh saja demi pembalasan untuk urutan kita. Namun Wuya berkata pada Lin Yue, aku hanya bisa menahan 10 nafas waktu. Bocah, jika kamu bisa melarikan diri kembali ke lautan Wuya, formasi di sana dapat menjaga dirimu untuk sementara. Namun Lin Yue menjawab, tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lin Yue berkata pada mereka semua, baiklah, kalau begitu aku akan memberikan penjelasan pada kalian. Urutan surgawi telah mati, urutan benua asal telah mati, urutan daerah atas juga telah mati. Aku menjadi urutan pertama. Memangnya ada keberatan di antara kalian? Teman-teman Lin Yue menjawab, tidak, kami tidak keberatan, kami sepakat. Lalu Lin Yue bertanya lagi pada ketua wilayah, kalian lihat kan ini bukan hal yang tidak masuk akal. Mereka semua akhirnya sedikit percaya. Ya, memang benar sih. Jika murid-murid kita yang terhormat mati, maka bisa jadi Lin Yue yang menjadi urutan pertamanya. Tapi bisa jadi bukan Lin Yue juga yang membunuhnya. Bahkan di antara orang-orang pendek ada seseorang jenderal. Ternyata begitu ya. Lalu diperlihatkan Adipati Dewa Cahaya melihat ke arah Lin Yue dan berkata, namun itu tidak membuktikan bahwa dia bukan pembunuhnya, bukan? Lin Yue menjawab Adipati Dewa,
Ternyata Tuan terpengaruh ya perkataan muridnya. Di dalam hatinya dia sudah memutuskan bahwa aku Lin Yue adalah pelaku kejahatan. Tidak apa-apa kalau begitu. Jika Tuan ingin membunuhku, aku tidak masalah. Dan aku tidak melawan. Dewa Adipati yang mendengar itu, ia berpikir, pria ini benar-benar pandai bicara. Lin Yue melanjutkan lagi, apakah Tuan tidak bertindak karena takut pada banyaknya orang di sini ya? Jika begitu lebih baik bunuh aku di malam hari yang sunyi. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat keonaran. Mendengar itu, Adipati Dewa tambah cemas. Sangat tidak tahu malu ya. Sekarang aku tidak hanya bisa melawannya, tetapi aku juga harus melindunginya. Dan dia tidak boleh menjadi korban. Kalau dia menjadi korban, maka aku akan disangka pembunuhnya. Lalu Dewa Adipati mengumumkan, ya sudahlah, aku bukan orang yang suka menggunakan hukum pribadi. Apalagi ini adalah perintah Raja Liu Yi. Siapa yang berani melawanmu berarti berhadapan dengan aku. Aku mengumumkan urutan pertama di papan urutan Lin Yue. Yang lain berada di urutan kedua. Lalu Lin Yue pun diteleportasikan. Ya sudah, ikutlah kembali ke penginapan. Aku akan menjagamu dengan aman. Dan itulah untuk part kali ini. Sayangnya partnya sudah habis lagi. Kita lanjut di part selanjutnya di next episode. Dadah semuanya, bye-bye.